Bung Dani, kalau tadi Pak Presiden menyatakan dalam pembuatan kebijakan harus melibatkan banyak epidemiolog, apakah artinya sampai dengan saat ini 11 bulan pandemi, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah memang belum banyak melibatkan epidemiolog? Jadi dari mulai Satgas sampai dengan beberapa pemerintah daerah, baik itu juga di tingkat 1, tingkat 2, juga melibatkan Satgas, melibatkan dari ahli-ahli epidemiolog terkait ya. Kayak di Satgas, ya, di komite itu juga dari dulu kan kita sudah libatkan juga beberapa epidemiolog, baik dari UI, dari UNES sebagai strategic partnernya dalam membuat sebuah kebijakan strategis khusus yang menyangkut public health. Mhm. Nah, di samping kita memang mereverse dari beberapa referensi dari WHO dan juga dari beberapa pakar-pakar di luar. Nah, namun kita juga setuju dari yang disampaikan oleh Pak Rian tadi bahwa kita juga perlu perbanyak kejelian dari kebijakan publik, para ahli-ahli kebijakan publik untuk memperkaya dari setiap keputusan yang diambil dari sisi public policy-nya. Ini juga kita akan perkuat tentunya. Sebetulnya, jadi epidemiolog itu sudah ada, cuma diperbanyak lagi dan dioptimalkan peranannya untuk memperkaya keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan mempertimbangkan overall aspek-aspek dalam public health Oke. dan juga dalam kebijakan policy. Jadi saya melihatnya kepada optimalisasi penggunaan dari public health yang ada. Karena itu semua resources itu kaya terhadap pemikiran-pemikiran strategis dan juga saintis. Nah, ini yang harus terus diambil oleh pemerintah untuk penguatan kebijakan yang diambil di Bung Dani, lapangan. kalau tadi Pak Jokowi menyatakan, Pak Jokowi pakai bilang kita harus mengakui nih implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten. Yang dimaksud di sini sebenarnya yang tidak tegas dan tidak konsisten itu siapa sih? Ya pelaksanaan di lapangan. Jadi kalau kita lihat ya ekosistem pelaksanaan di lapangan ya para stakeholder yang terkait di dalam itu ya ada juga masyarakat, ada juga kelompok kelompok yang dilakukan pembukaan layanan umum, termasuk juga spot-spot di tempat wisata, restoran, kemudian juga di tempat-tempat umum lah, Oke. transportasi publik termasuk di antara. Jadi beberapa stakeholder yang terkait di dalam pembukaan beberapa spot-spot layanan publik ini juga mesti dievaluasi dari sisi konsistensinya. Memang di samping 3M-nya masyarakat, tapi juga ada faktor konsistensi di dalam pengelolaan. Tadi kan juga kita lihat di depan ada tempat hiburan yang dibuka sampai dengan di atas jam 8 malam umpamanya itu kan, atau restoran yang dibuka di atas kafe atau restoran yang dibuka di atas jam 8 malam itu kan berarti kan penerapan tidak konsisten. Ini kan juga harus diambil tindakan tegas di lapangan. Tapi Nah, kalau Pak sekarang Jokowi, tindakan tegas seperti apa? Ya, apa tindakannya di situ? Kita kolaborasikan dengan beberapa asosiasi yang ada. Apakah kita buat penutupan, ada peringatan, surat peringatan sampai dengan penutupan sementara. oke. Itu juga harus Tapi kalau dilakukan oleh pemerintah. Pak Jokowi menyatakan implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten, apakah artinya ini yang salah adalah soal ketegasan dan konsistensinya, bukan soal PPKM-nya? Yang artinya PPKM masih akan terus dilanjutkan, tapi ketegasan dan konsistensi yang bakal ditingkatkan lagi? Atau Ya, ketegasan nanti akan ada strategi semuanya. baru sama sekali? Semua ya ada ketegasan, termasuk di dalamnya konsistensi, dan perangkat hukumnya, termasuk dengan pointer sanksi-sanksi yang diberikan apabila terjadi ketidaktegasan di lapangan, baik Oke. oleh masyarakat maupun oleh para pelaku dunia usaha yang tidak compliant terhadap aturan yang ada. Pak Rian, kita kan sudah 11 bulan pandemi. Tadi di waktu off air pas jeda iklan Anda juga bilang ini sudah beberapa kali gonta-ganti kebijakan, ada kali kalau 5 kali begitu. Sebenarnya kalau saat ini, di saat kita sudah melewati threshold 1 juta kasus, di saat kemarin hari Sabtu kemarin kita mencapai rekor baru lagi 14.500-an kasus dalam satu hari. Kira-kira kebijakan apa saja sih yang sebenarnya harus ditempuh oleh pemerintah? Nomor satu, pertama kita harus memahami bahwa ini masalah rekayasa sosial dipercepat. Ini bukan kebijakan yang selesai dengan cara SOP. Tidak bisa. Harus pakai kebijakan yang rekayasa sosial dipercepat. Yang kedua, kita harus memahami hari ini kita mengalami 2 jenis masalah. Pertama yang namanya social fatigue, keletihan sosial. Ya. Masyarakat letih banget karena begitu banyak kebijakan tapi nggak kelar-kelar. Dan jangan salahkan pemerintah, karena memang masalahnya berat sekali. Tapi yang namanya letih itu no excuse. Letih ya letih saja. Kedua, terjadi yang namanya policy fatigue. Kebijakan letih. Coba bentuknya apa?
Karena ganti-ganti kebijakan itu bentuk keletihan loh itu. Yang ketiga adalah yang namanya government fatigue, letih. Jadi ketika kita buat kebijakan baru, kita harus menyadari hal ini. Yang namanya kita perlu rekayasa sosial dipercepat. Kedua, kita harus sadar masyarakat itu letih. Kedua, ketika kita melihat pemerintah letih. Yang ketiga, keempat, kebijakannya letih. Jadi makanya ini kita perlu kebijakan publik level tertinggi. Nggak bisa level peraturan, hukum, nggak. This is a very high challenge. Jadi justru ini undangan bagi pemerintah. Bagaimana yang menyiapkan kebijakan yang level tertinggi. Dan kita nggak boleh sembrono. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada bangsa kita di Bapak Jokowi. Bagaimana membuat yang namanya excellent, the first class public policy. Pak Rian, tadi ada satu hal yang juga menarik dari pernyataan Pak Jokowi adalah beliau waktu itu menunjukkan kertas begitu ya. Dibilangnya hati-hati, ini turun, maksudnya ekonomi. Ekonomi turun, tapi kasus COVID-nya tetap naik. Sebenarnya ekonomi turun tidak apa-apa, yang penting COVID-nya juga bisa ikut turun juga begitu. Apa yang Anda baca dari sekelumit kalimat Presiden itu? Ambiguitas. Ambigu. Apakah nolong ekonomi dulu, ataukah nolong rakyat supaya nggak mati dulu? Ingat, ketika kita pertama kali memulai untuk melawan COVID, maka pendekatan kita pendekatan ekonomi loh, bukan pendekatan kesehatan loh. Kesehatan ya, tapi bagaimana ekonomi nggak hancur? Salah, tidak. Memang pilihannya itu betul-betul ambigu. Jadi menurut hemat saya, Pak Jokowi mengatakan ini ekonominya itu nggak naik, tapi kasusnya naik. Iya, karena memang ekonomi sudah terlanjur turun. Dan teman-teman, harusnya ini kita sejak awal mengingatkan. Yang kita perlukan bukan lockdown total. Partial lockdown. Tapi karena udah terlanjur kita nggak mau pakai kata lockdown. Jadi ibaratnya menarik ludah kembali. Ini harusnya kita nggak usah takut. Ini bukan masalah ludah nggak ludah kok. Bagaimana the best effort. Contoh, Australia aman karena parsial. Malaysia aman parsial. Tapi yang nggak parsial memang jadi berat. Jadi artinya, nah sekarang yang namanya PPMK, itu nggak tahu apakah PSBB kah, apakah mau lockdown parsial kah, atau yang apa. Jadi sebenarnya kita harus mengakui, kita semua harus bantu pemerintah pemikiran. Nah pemerintah mau nggak membuka tangannya untuk berkolaborasi. Inilah waktunya untuk belajar saling mendengar dan saling bekerja sama. Oke, Pak Rian terima kasih masukannya. Semoga nanti dibawa Bung Dhani saat ada rapat-rapat di KSP dan kemudian sampai ke Pak Presiden. Bung Dhani juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Anda berdua. Saudara, saya harus jeda sejenak. Nanti kami punya satu topik bahasan lain